Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anzani, NPM saya 2114340025. Nah, di video ini saya akan menjelaskan pengelola pendidikan. Yang pertama, pengertian dari pengelola pendidikan. Pengelola pendidikan adalah merupakan serangkaian kegiatan, merencanakan, mengorganisasikan, memotivasikan, mengendalikan, dan mengembangkan upaya di dalam mengatur dan menggunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan pengendalian. Upaya anggota organisasi dalam organisasi keempat, proses tersebut mempunyai masing-masing untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, yang kedua, mengapa harus ada pengelola pendidikan dalam dunia pendidikan? Nah, karena pendidikan merupakan faktor penting bagi pendidik, baik karena pendidikan dapat meningkatkan segenap potensi peserta didik, menjadi sosok sumber daya manusia yang berkualitas bagi suatu bangsa. Nah, yang ketiga, fungsi prinsip pengelola pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan planning, penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Yang kedua, pengorganisasian, 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sarana spesifik atau sejumlah sarana. Nah, yang ketiga ada pengarahan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam menjalankan tugas. Nah, yang keempat berhubungan yang disebut dengan berhubungan usaha, pemantauan, kinerja. Nah, di sini juga ada pengembangan. Fungsi pengelola yang harus dijadikan kotak ukur keberhasilan suatu pengelolaan. Nah, yang keempat itu juga ada pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada pendekatan organisasi klasik, yang kedua ada pendekatan hubungan manusia, dan yang ketiga ada pendekatan perilaku. Kalau misalnya pendekatan organisasi klasik itu seperti sering disebut juga dengan gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori Predik ataupun disebut dengan Predik Taylor. Gerakan ini mencari upaya untuk dapat menggunakan orang secara efektif dalam organisasi industri. Nah, yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Nah, yang ketiga tadi ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku itu yang sangat bermanfaat untuk menjelaskan persepsi interpersonal, konsep dari eksperimen sosial, kontrol sosial, serta ganjaran dan hukumannya. Baik, itu tadi pemaparan materi tentang pengelola pendidikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.